Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan atau menjelaskan terkait proposal validasi metode analisis cemaran babi menggunakan metode spektroskopi FTIR. Ini bisa next. Untuk anggotanya di sini ada saya Muhammad Ringo Rahman, saya sendiri, dan juga ada Lulu Atul, Tia Aziza, dan Zaidah ya, Syahira. Mungkin bisa next. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait latar belakang itu sendiri. Latar belakang dari proposal validasi metode ini. Untuk Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang tinggi yang berdampak langsung terhadap jumlah konsumsi protein hewani khususnya daging sapi. Namun jumlah produksi ini daging sapi dalam negeri belum mampu untuk mencukupi kebutuhan protein hewani yang tinggi. Jadi ada banyak produksi eh, daging sapi di Indonesia dan juga namun eh, stoknya itu sangat terbatas. Jadi banyak sekali penyalahgunaan yang digunakan untuk produsen terkait daging sapi itu dicampur dengan daging babi seperti itu. Jadi salah satu dan juga untuk kita salah satu konsep kehalalan dalam Islam adalah makanan haruslah tidak ada sedikit pun di dalamnya terdapat babi atau lemak pangan yang diambil dari binatang babi. Oke, bisa next. Untuk metode yang kami gunakan di sini adalah metode Fourier Transform Infrared atau FTIR. Di sini, mengapa kami menggunakan metode ini, yaitu metode tersebut bersifat cepat, sederhana, dan juga relatif murah. Kita dapat melakukan uji sampel langsung tanpa preparasi kimia basah. Metode FCIR ini dapat memberikan hasil analisa lemak babi dari campuran lemak lainnya secara konsisten. Jadi, kita bisa melihat secara selektivitas eh, dari lemak babinya tersebut. Dan dibandingkan dari lemak-lemak lain, kita bisa melihat lemak babi yang ada di dalam campuran lemak-lemak seperti itu. Mungkin bisa next saja. Untuk rumusan masalah di sini ada metode apa yang digunakan untuk mendeteksi cemaran babi, bagaimana cara memastikan bahwa produk yang dikonsumsi halal, apa terdapat undang-undang untuk menjamin kehalal produk. Untuk tujuannya di sini memastikan validasi metode yang digunakan itu sudah tepat dan akurat. Juga terdapat Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yaitu Nomor 33 Tahun 2014 bagian landasan perlindungan masyarakat sebagai cara dan dalam pemilihan produk halal. Pasal 25 dijelaskan apabila pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal harus wajib menyimpan label halal terhadap produk yang sudah mendapatkan sertifikat. Bisa next. Untuk luaran penelitian, di sini ada luaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah memastikan bahwa produk tidak ada cemaran daging babi dengan memastikan kehalalan produk menggunakan validasi metode FTIR atau spektroskopi. Untuk manfaatnya, manfaat yang didapat yaitu kepastian bahwa produk tidak terdapat cemaran dan terjamin kehalalannya dengan adanya sertifikat halal melalui pengecekan validasi metode FTIR. Untuk tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh Zaidah. Waktu dan tempat itu. Untuk tinjauan pustaka, terdapat aturan halal di Indonesia dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yaitu Nomor 33 Tahun 2014, bagian landasan perlindungan masyarakat dalam pemilihan produk halal. Pada pasal 25 dijelaskan apabila pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal harus wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Salah satu produk yang sering terjadi pencemaran yaitu babi pada produk olahan daging.
Untuk validasi dilakukan untuk menjamin bahwa metode yang digunakan menghasilkan data yang baik dan akurat. Validasi metode analisis daging babi ini dilakukan menggunakan metode spektrofotometri inframerah. Untuk spektrofotometri FTIR, spektroskopi inframerah merupakan salah satu jenis spektroskopi vibrasional yang didasarkan pada serapan radiasi inframerah oleh molekul yang merupakan jenis spektroskopi yang bersifat spesifik terhadap suatu molekul, sensitif terhadap isomer, kuantitatif yang didasarkan pada hukum Lambert, dan non-destruktif. Untuk metodologi akan dijelaskan oleh Lulu. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama ada alat bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini itu ada alat-alat gelas, pipet tetes, mikropipet, neraca analitik, vortex, shaker, tabung sentrifugasi, sentrifugator, vial, dan alat FTIR. Selanjutnya untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini ada daging babi, olahan pangan, asam klorida, toluen, aqua destilata, natrium sulfat anhidrat, dan suspensi plasebo olahan pangan. Selanjutnya untuk skema penelitiannya, yang pertama dilakukan pembuatan larutan standar daging babi, selanjutnya pembuatan asam klorida, ekstraksi daging babi dalam sampel suspensi, selanjutnya pengukuran spektrum IR daging babi standar, dilanjut dengan validasi metode analisis daging babi dengan metode spektrofotometri inframerah yang terdiri dari linearitas, sensitivitas yang terdiri dari LOD dan LOQ, presisi, akurasi. Selanjutnya, yang terakhir, analisis daging babi dalam sampel olahan pangan. Untuk analisis hasil dilakukan melalui pengukuran uji linearitas, sensitivitas yang terdiri dari LOD dan LOQ, presisi, dan akurasi. Uji linearitas ditentukan dengan menghitung koefisien korelasi atau R dari kurva regresi linear yang diukur pada 3 bilangan gelombang yang dihasilkan pada penetapan kondisi optimum, di mana nilai R tertinggi digunakan untuk penetapan parameter validasi dan penetapan kadar sampel. Untuk uji sensitivitas ditentukan dengan menguji sampel blanko yang ditambahkan dengan 60 ppm daging babi standar. Untuk uji presisi dilakukan dengan menentukan keterulangan, yaitu dengan cara mengukur 6 kali sampel blanko yang ditambahkan dengan standar daging babi, dan juga dilakukan pengukuran presisi interdye dengan konsentrasi sebesar 5.000 ppm. Dan untuk uji akurasi dilakukan dengan menggunakan metode standar adisi pada 3 kelompok sampel dengan konsentrasi 50, 100, dan 150% dengan pengulangan masing-masing sebanyak 3 kali. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu jadi yang bisa kami sampaikan. Mungkin ini referensi yang kami dapatkan untuk membuat proposal. Jadi itu saja, mungkin mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.